Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Rizky Julianti Kamarudin dengan NIM 210305502106. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal dengan topik stunting yang berjudul analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Sebelum memasuki materi, adapun pengertian stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya dan keterlambatan pertumbuhan otak. Kondisi ini diakibatkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama sebagai dampak pemberian makanan tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, terutama dalam periode emas 1000 hari pertama kehidupan atau sejak dalam kandungan hingga 2 hingga usia 2 tahun. Adapun latar belakangnya yaitu Indonesia masih menghargai permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang menjadi permasalahan utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek atau stunting. Indonesia merupakan negara prevalensi gizi kurang pada balita cukup tinggi. Pada tahun 2019, prevalensi balita stunting di Indonesia sebesar 27,7%, di Jawa Barat di tahun 2018. Terdapat 19,4% di Kota Banjar pada tahun 2020. Tercatat 8,26% balita stunting dan di wilayah kerja Puskesmas Purwaharja 2 sendiri pada tahun 2020 terdapat 25 kasus. Penyebab stunting yang kompleks diantaranya adalah riwayat BBLR, riwayat pemberian ASI eksklusif, pendidikan ibu, status sosial ekonomi keluarga, dan jarak kelahiran. Adapun tujuan penelitian, menganalisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Puharja 2 Kota Banjar tahun 2020. Metode penelitian. Jenis penelitian ini digunakan adalah penelitian korelasional atau asosiasi dengan menggunakan rancangan kasus kontrol. Analisis penelitian menggunakan Chi-square. Jumlah subjek penelitian sebanyak 50 orang dengan rincian kelompok kasus 25 responden dan kelompok kontrol sebanyak 25 responden. Teknik sampling digunakan adalah total sampling. Alat ukur yang digunakan adalah lembar checklist. Hasil dan pembahasan. Adapun tabel yang bisa kita lihat di sini yaitu distribusi frekuensi riwayat BBLR. Presentasi terbanyak ada pada balita dengan riwayat tidak BBLR yaitu sejumlah 43 responden atau 86%, dan selebihnya balita dengan riwayat BBLR yaitu 7 responden atau 14%. Dan di tabel yang kedua, distribusi frekuensi riwayat pemberian ASI eksklusif. Persentase terbanyak adalah balita dengan riwayat ASI eksklusif yaitu sebanyak 40 responden atau 80%, dan selebihnya balita tidak ASI eksklusif yaitu sebanyak 10 responden atau 20%. Di tabel ketiga, distribusi frekuensi pendidikan ibu. Persentase terbanyak adalah pendidikan ibu menengah yaitu sebanyak 34 responden atau 68%. Kemudian pendidikan dasar sebanyak 11 responden atau 22%, dan selebihnya pendidikan tinggi yaitu sebanyak 5 responden atau 10%. Di tabel yang keempat, distribusi frekuensi status sosial ekonomi. Presentasi sebanyak adalah kategori non-KAGI, yaitu sebanyak 37 responden atau 74%. Selebihnya kategori KAGI yaitu sebanyak 13 responden atau 26%. Dan tabel yang terakhir, distribusi frekuensi jarak kelahiran. Persentase terbanyak adalah kategori
lebih dari sama dengan 2 tahun, yaitu sebanyak 43 responden atau 86%. Selebihnya, kategori kurang dari 2 tahun, yaitu sebanyak 14 responden atau 14%. Adapun kesimpulannya, faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Puharja 2 Kota Banjar adalah riwayat PBLR, sedangkan faktor yang tidak berhubungan adalah riwayat pemberian ASI eksklusif, pendidikan ibu, status sosial ekonomi, dan jarak kelahiran. Adapun sarannya yaitu meningkatkan penyuluhan bagi semua ibu memiliki balita dengan riwayat BBLR tentang kejadian stunting, baik itu mengenai apa saja ciri-cirinya dan bagaimana upaya pencegahannya. Hal ini diharapkan agar dapat dilakukan deteksi lebih dini dan melakukan penata laksana lebih awal terhadap balita yang mengalami stunting, serta meningkatkan program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita untuk memenuhi kecukupan gizi sebagai salah satu upaya untuk mencegah balita stunting. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.